Ibu bapa, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Ketika membaca bacaan Injil pada hari ini, saya teringat akan pengalaman masa lalu saat saya masih duduk di sekolah dasar. Kala itu keluarga pindah di tempat tinggal yang baru. Keberadaan keluarga kami sebagai orang Katolik diketahui oleh para tetangga sekitar. Pada suatu kesempatan, saya dan adik saya berjalan menyusuri satu tempat, dan ketika tiba di satu tempat yang agak lapang, di sana ada dua orang anak yang tampak lebih tua dari kami. Salah seorang anak kemudian melempari kami dengan tanah lalu berkata, "Dasar orang Kristen, ngapain lo di sini?" Saya dan adik saya terkejut dengan tindakan anak itu. Kami segera berlari menjauh dan kembali ke rumah. Ketika itu saya bingung, kenapa dengan anak itu? Saya tidak pernah bermain dan berbuat salah dengannya, tetapi kenapa kami dilempari dengan tanah? Semakin beranjak dewasa, saya menjadi tahu dan sadar bahwa tidak semua orang senang dengan keberadaan pengikut Kristus. Meskipun dalam kehidupan ini kita telah berusaha hidup bertetangga dan bermasyarakat dengan baik, tetapi itu tidak membuat keberadaan kita diterima dengan sepenuh hati, dengan baik oleh orang lain. Peristiwa seperti itu bukanlah suatu hal yang baru saja terjadi. Bila kita melihat kembali di masa lampau, ada begitu banyak pengikut Kristus yang telah mengalami tindakan ketidakadilan, kekerasan, bahkan sampai kematian. Ada yang menjadi takut lalu menyangkal iman, namun tidak sedikit pula yang tetap berani dan tidak gentar membela, mempertahankan iman akan Yesus Kristus. Begitu banyak pengikut Kristus yang mencapai sukacita kekal karena mempertahankan imannya. Sebagai pengikut Kristus, hidup kita adalah hidup dalam kesiapan dan kesediaan untuk mengalami penderitaan, penganiayaan demi Kristus. Terhadap situasi kehidupan yang akan dialami oleh para muridnya, Yesus telah katakan, akan ada harinya di mana kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, lalu dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Yesus mendidik para muridnya bahwa keadaan tersebut hendaknya dipandang sebagai suatu peluang atau kesempatan untuk memberikan suatu kesaksian. Dengan kata lain, kita juga dapat mengatakan bahwa Yesus meminta kepada para muridnya untuk memaknai dan bertindak secara positif atas pengalaman yang menyakitkan. Selain itu, setiap tindakan akibat menanggung penderitaan sebagai pengikut Kristus terdapat suatu ganjaran, yaitu memperoleh kehidupan. Ibu bapa, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita tetap setia dan tiada gentar dalam mengimani Yesus Kristus Tuhan kita. Penganiayaan, pengucilan, dan penderitaan, bahkan kematian yang harus kita tanggung demi Yesus Kristus bukanlah suatu hal yang konyol, melainkan suatu hal yang mulia dan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, serta kehidupan bagi kita. Demikianlah renungan harian pada hari ini. Marilah kita menjadi hati Allah dalam hidup di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.